Funmates. Wah, balik lagi dan masih ketemu lagi aja nih sama aku Audrey di Funsional, Fun, Tradisional, and Functional. Padahal di video sebelumnya aku sama Caca udah bye sama Funmates, tapi ternyata surprise, aku masih ketemu sama Funmates nih. Nah, mungkin Funmates bingung kali ya, ini video apa sih? Kok masih ada aja sih di Funsional? Nah, berbeda dengan video-video sebelumnya, video kali ini adalah video spesial atau surprise untuk Funmates dari Funsional. Kenapa? Karena video ini beneran nih, kali ini beneran ya, video beneran terakhir dari Funsional. Nah, karena berbeda dari sebelumnya, di video kali ini isinya akan membahas, mengulas, dan juga mengingat-ingat memori aku dan juga pastinya memori kakak Caca terkait apa aja sih yang udah kita lakuin selama di Funsional. Keseruan apa aja, sama siapa aja, main permainan tradisional apa aja sih di Funsional. Pokoknya kita akan ulas benar-benar dari sisi pandang aku dan juga kakak Caca terkait Funsional. Daripada lama-lama, langsung aja kita simak. Apa segmen paling favorit di ketiga episode Funsional dan mengapa? Kalau segmen favorit aku di Funsional adalah segmen kedua dari episode pertama, yang mana isinya itu adalah yang aku di sekolah SD Vianney. Kenapa aku suka? Karena aku di situ ikut main. Nah, mainnya adalah main cublak-cublak suweng. Kalau di episode 2 kan ada tuh yang aku nggak bisa ikut main tuh ya, dan yang main itu cuma kakak Caca doang. Nah, itu sebenarnya aku agak iri, jadi makanya aku sekarang sukanya sama yang segmen 2 episode 1 karena aku bisa ikut seru-seruan, walaupun sebenarnya di segmen-segmen lain aku juga ikut main sih, tapi menurut aku yang paling aku favorit adalah segmen 2 dari episode 1. Nah, Funmates, kalau menurut aku di episode pertama itu segmen yang paling aku suka adalah segmen kedua, dimana Kak Audrey itu main cublak-cublak suweng bareng SD Vianney. Itu anak-anaknya tuh antusias banget. Terus juga mereka tuh udah sempat latihan sebelum kita mulai syuting. Jadi benar-benar prepare banget, udah diajarin sama wali kelasnya juga. Jadi benar-benar pas main tuh kayak buyar, terus kayak aktif banget, antusias. Terus mereka kayak happy. Jadi kalau menurut aku di episode pertama aku paling suka di segmen kedua. Nah, kalau misalnya segmen favorit aku dari episode kedua adalah segmen kedua juga nih. Kenapa? Karena di situ aku main bareng-bareng sama teman-teman dari SD Cihuni. Selain main-main, aku di situ masuk, dateng, hadir di kelasnya, dan itu mereka seru banget karena antusiasmenya tinggi banget. Aku pun masih inget nih karena pas main tebak-tebakan permainan tradisional di episode 2 segmen 2 itu, teman-teman dari SDN Cihuni saking ramenya aku sampai bingung ini kelompok yang mana duluan nih, yang tunjuk tangan, yang jawab duluan tuh siapa. Itu seru banget dan aku pun juga seru banget sampai ketawa-ketawa juga, dan selain itu ilmunya juga dapet dengan cara seru-seruan bareng. Itu favorit aku dari episode 2 adalah segmen kedua. Nah, Funmates, kalau di episode kedua itu aku paling suka di segmen kedua di mana Kak Audrey tuh ngasih tebak-tebak permainan tradisional ke anak-anak SDN Cihuni. Mereka antusias banget dan ternyata mereka pada tahu loh permainan tradisional tuh apa. Terus aku juga suka pas di mana aku main ular naga panjang nih sama mereka. Bener-bener tuh kayak seru banget, walaupun agak capek ya, tapi kayak seru. Terus mereka juga kayak happy banget pas main bareng aku. Kalau menurut aku di episode kedua seperti itu. Nah, selanjutnya untuk segmen favorit aku di episode 3 adalah segmen ketiga. Kenapa? Karena akhirnya di segmen tersebut aku bisa main lagi nih sama kakak Caca, yang mana main bola bekel ya kalau nggak salah ya, atau congklak. Aku udah lupa inget nih karena saking banyaknya pengalaman main-main. Selain sama Caca, mainnya juga sama teman-teman dari SD Vianney dan juga SD Cihuni. Tapi di segmen 3 episode 3 ini menurut aku spesial banget karena aku akhirnya bisa main lagi, bisa spend waktu lebih banyak lagi bareng sama kakak Caca yang kita tuh seumuran, dan kita bisa flashback bareng-bareng masa kecil kita main si permainan tradisional yang kita mainin di segmen 3 itu. Jadi makanya aku suka banget di segmen 3 episode 3 karena bisa flashback dan main sama teman sebaya gitu. Kalau Funmates sukanya di segmen berapa? Selanjutnya di episode ketiga itu aku paling suka di segmen pertama, di mana Kak Audrey itu ngasih sosialisasi gimana caranya sih buat permainan tradisional, yaitu lompat karet. Terus kayak anak-anak tuh bener-bener yang kayak mereka tuh udah antusias banget. Terus mereka ternyata tahu loh, aku aja nggak
sempat ngambil footage yang mereka udah selesai dalam hitungan detik. Bener kayak udah terlatih banget dan udah kayaknya udah pada jago-jago banget nih main permainan lompat tali. Terus juga mereka kayaknya udah sering bikin sih fun match. Mereka bener-bener antusias banget dan mereka fun banget gitu pas Kak Audrey-nya ngajak mereka untuk coba bikin permainan lompat karet. Dari sekian permainan tradisional yang ada di program Funsional, kamu paling suka yang mana? Menurut aku paling suka permainan tradisional ular naga di Funsional. Tapi sayangnya aku nggak bisa ikut main karena yang main ular naga bareng teman-teman SDN Cihuni adalah kakak Caca. Selain itu, menurut aku ya, dari sekian banyak permainan tradisional di program Funsional sendiri, menurut aku permainan ular naga ini yang paling aktif ya secara fisik ya, main sama teman-teman dan rame juga. Jadi aku sebenarnya iri sih nggak bisa main bareng sama teman-teman SDN Cihuni, iri banget sama kakak Caca. Tapi itulah kenapa menurut aku permainan tradisional favorit aku di Funsional adalah ular naga. Jujur favorit aku itu adalah permainan lompat karet karena dari kecil aku main juga nih sama teman-teman komplek, sama teman-teman sekolah, sama saudara juga. Bahkan aku sempat bikin lompat karetnya tuh bener-bener yang kayak sampai panjang banget, terus bisa dimainin 2 sampai 3 orang loh fun match. Terus sebenarnya ada kejadian yang kurang menyenangkan nih. Waktu main lompat karet aku sempet jatuh, terus daguku tuh berdarah. Tapi di semua itu aku tuh suka banget main lompat karet dan abis itu aku juga main-main lagi karena emang seseru itu. Dan kalian nih yang belum coba harus cobain lompat karet deh karena bener-bener seru banget. Terus kamu bisa main sama teman-teman komplek, sama saudara, sama teman-teman sekolah tuh bisa banget. Kamu lebih suka main permainan tradisional sama rekan host atau sama teman-teman di sekolah dasar yang ada di Funsional? Sebenarnya ya suka sama teman-teman SD karena mereka lucu banget, terus mereka aktif dan sangat antusias kalau diajak main dan rame banget ya. Kalau main sama kakak Caca kan cuma sendiri, jadi cuma berdua doang. Sedangkan kalau sama teman-teman dari SDN Cihuni ataupun dari SD Vian itu kan rame banget, jadi kita bisa bonding bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, jadi suasananya rame, meriah, dan seru. Nah kalau aku sendiri aku lebih suka dua-duanya sih fun match. Dimana kalau yang pertama itu sama Kak Audrey tuh kita bisa flashback. Jadi aku bisa main bekel, bisa main congklak sama Kak Audrey yang dulunya pernah aku mainin juga nih waktu masa kecil. Tapi kalau sama anak-anak SD itu kita lebih aktif, lebih yang banyak bergerak. Terus mereka ternyata lebih antusias banget daripada aku. Jadi menurut aku gitu sih. Permainan tradisional apa yang ingin dimainkan tapi belum bisa direalisasikan di program Funsional? Sebenarnya aku ada sih nih permainan tradisional yang pengen banget aku coba mainin karena aku belum bisa sampai sekarang dan sayangnya kita belum bisa hadirkan nih di Funsional, yaitu permainan tradisional enggrang. Karena sebenarnya dulu aku udah pernah cobain main enggrang gitu ya, tapi nggak bisa-bisa nih, jadi harus dituntun gitu. Makanya sebenarnya aku pengen banget nyoba lagi permainan tradisional enggrang. Cuman karena alatnya susah nih didapatkan di domisili kita dan agak lumayan mahal juga ya kalau misalnya beli online. Jadi sebenarnya aku pengen banget nyoba enggrang lagi. Mungkin nanti kapan-kapan aku akan datang ke tempat yang ada nih permainan enggrangnya supaya bisa coba lagi. Gitu sih kalau dari aku permainan tradisional yang aku harapkan bisa coba di Funsional. Tapi untuk keseluruhan hampir semuanya sudah tercoba karena semua permainan-permainan tradisional yang ada di Funsional itu adalah permainan tradisional yang pernah aku mainkan semasa aku kecil. Oke, salah satu permainan tradisional yang pengen banget aku mainin sampai sekarang dari dulu adalah engklek. Dimana engklek itu bener-bener seru banget. Kalau aku sih namanya taplak gunung ya, dulu bilangnya taplak gunung. Bener-bener seru banget, terus kayak bisa main banyak orang, terus bisa main di sekolah, di rumah bisa banget. Cuma yang sekarang itu susah dibutuhin, itu yang susah ditemuin juga adalah kapur. Jadi kayak kalaupun ada kapur, kita harus tahu nih mau gambarnya di lapangan mana. Kalau di lapangan sekolah kan takutnya dimarahin ya Funmatch sama anak-anak ataupun sama pihak sekolahnya karena kita belum izin. Jadi kalau aku bisa ngulang waktu, aku pengen banget main engklek sampai sekarang gitu.
Nah, Funmates, kalau tadi aku dan juga kakak Caca udah sharing-sharing perasaan kita, pengalaman kita, dan hal-hal favorit dari Funsional itu apa aja. Sekarang waktunya aku meringkas, merangkum atau recap. Kira-kira Funsional udah ada berapa video, udah ngobrol sama siapa aja, udah ngapain aja, dan Funsional ini ngomongin apa sih, dan kita udah dapat ilmu apa aja sih dari Funsional ini. Oke, langsung aja aku mulai. Yang pertama, Funsional ini sudah terunggah 3 episode. Nah, di setiap episodenya ini terdiri dari 4 segmen. Jadi, Funsional sudah mengunggah 12 video yang Funmates pastinya sudah tonton. Dan pastinya setiap video, setiap segmen, dan setiap episode itu memiliki pembahasan yang berbeda sesuai dengan apa yang sudah aku janjikan di video paling awal dari Funsional, yang mana episode 1, segmen 1. Di situ aku udah jelasin ya, Funmates. Nah, untuk di episode 1 kita udah datang ke SD Viani, main cublek-cublek suweng bareng teman-teman di sana, dan udah ngobrol sama kepala sekolah dari SD Viani. Selain itu, di episode pertama kita juga udah ngobrol bareng sama dokter spesialis anak, yaitu Dokter Amel dari Seci Klinik, dan juga bareng sama Dokter Astri dari 3 generasi yang cabangnya di Alam Sutera. Nah, maka dari itu episode pertama itu membahas terkait dampak permainan tradisional Indonesia terhadap tumbuh kembang mental dan fisik anak. Nah, kalau misalnya di episode kedua itu berbeda ya, udah pasti berbeda. Di episode kedua kita udah datang ke SDN Cihuni. Buat apa? Udah buat main-main, udah buat ngobrol bareng sama wali kelasnya juga udah. Kita juga udah sempat ngobrol bareng sama Mas Asep dari UGM. Selain sama Mas Asep, kita juga udah ngobrol bareng sama Pak Wawan dari Candle Tree. Itu di episode kedua. Makanya episode kedua itu membahas tentang dampak permainan tradisional Indonesia terhadap tumbuh kembang anak secara sosial dan juga secara edukasi. Makanya kita udah ke sekolah-sekolah dan juga ngobrol bareng sama Mas Asep. Nah, kalau di episode ketiga, kita ini benar-benar main-main bareng. Main-main barengnya sama siapa aja? Sama SDN Cihuni, dan pastinya aku main sama kakak Caca. Maka dari itu, episode ketiga itu benar-benar kita menyelami dunia permainan tradisional. Kita masuk ke dunia permainan tradisional untuk main-main, kita flashback lagi waktu kita masih muda, gimana sih? Dan juga masuk ke dunia anak-anak, yaitu waktu kita main bareng sama teman-teman di SDN Cipuni. Maka dari itu bisa aku simpulkan kalau misalnya Funsional itu benar-benar menyampaikan ilmu terkait permainan tradisional itu bisa memberikan dampak yang baik loh buat perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dalam segi mental, fisik, sosial, relasi juga kepada orang lain, dan juga secara edukasi. Kalau misalnya secara mental, anak-anak itu dilatih untuk punya rasa hormat, percaya diri, mengaturi aturan, dan lain-lainnya. Nah, kalau secara fisik, anak-anak itu dilatih untuk psikomotor halus dan psikomotor kasarnya. Nah, kalau psikomotor halus itu bisa dilatih dengan bermain bekel, bermain cubluk-cubluk suweng, bermain congklak juga bisa. Karena dalam psikomotor halus itu yang dilatih seperti sendi-sendi tangan, otot-otot tangan. Jadi buat anak-anak yang mau memasuki sekolah itu bisa terbantu juga untuk mulai terbiasa menjepitkan benda di tangannya. Jadi bisa melatih untuk megang pensil, megang pulpen, krayon, atau lain-lainnya. Nah, selanjutnya kalau secara sosial itu anak-anak juga dilatih untuk gimana sih cara untuk berkomunikasi bersama teman-teman sebaya dengan orang lain selama proses permainan tradisional itu dimainkan. Nah, kalau secara edukasi nih ya, Funmates, di Funsional ini kita memberikan 2 opini yang berbeda. Kenapa? Karena waktu aku sendiri ngobrol sama Bapak Ananto, yaitu kepala sekolah dari SD Viani, menurut beliau mengajarkan permainan tradisional dan dimasukkan ke dalam kurikulum edukasi itu penting, dan juga selama menurut beliau permainan tradisional itu bisa banget nih dipraktekkan di sekolah. Tapi di sisi lainnya Mas Asep justru malah beropini yang berbeda. Kenapa? Karena zamannya ini sudah berbeda. Jadi secara lingkungan pun sudah tidak mendukung. Jadi menurut Mas Asep butuh ada pembaruan-pembaruan yang ada penyesuaian terhadap permainan tradisional Indonesia gitu. Jadi misalnya ada game terkait permainan tradisional Indonesia, atau
permainan tradisional Indonesia yang dimainkan juga bisa berbarengan dengan teknologi gadget yang ada. Karena bisa kita tahu juga ya, gadget zaman sekarang udah maju dan juga semakin banyak pembangunan yang membuat lapangan luas atau area yang luas itu semakin berkurang. Jadi anak-anak agak susah nih untuk cari tempat untuk bermain permainan tradisional khas Indonesia. Karena kebanyakan dari permainan tradisional khas Indonesia itu membutuhkan lingkungan atau area yang cukup luas. Nah, maka dari itu Funmates, dari video yang pertama banget dari video Funsional yang segmen 1 dari episode pertama itu sudah tercover ya semua pembahasan yang aku janjiin, dari fisik dan mental anak sampai perkembangan sosial dan juga edukasi anak. Selain itu, aku juga mau mengingatkan kembali nih kalau misalnya di video Funsional ini kita udah mainin berbagai macam permainan tradisional khas Indonesia. Gak banyak sih, tapi aku bisa bilang cukup lah untuk kita main-main seru-seruan. Yang pertama, kita udah main cublak-cublak suang di SD Viani bareng sama temen-temen di SD Viani. Terus di episode kedua kita udah main ular naga di SDN Cihuni bareng sama teman-teman SDN Cihuni juga. Terus kita di episode yang kedua juga kita main bekel, mainnya sama aku dan juga sama kakak Caca. Terus di episode ketiga kita main lompat karet dan juga kita ada main congklak nih. Congklaknya waktu itu mainnya sama aku sama kakak Caca ya, dan juga main lompat karetnya waktu itu masih sama teman-teman dari SDN Cihuni. Nah, aku inget banget nih waktu di episode pertama di segmen kedua waktu main cublak-cublak suang itu, kita tuh mainnya cukup lama, berkali-kali, sampai ada tuh aku ingat banget ada yang nggak ganti-ganti yang jadi dadinya. Terus akhirnya setelah berusaha payah akhirnya dia berhasil menebak dan akhirnya ganti dadinya. Waktu yang main ular naga juga nih, yang aku nonton nih kakak Caca main ular naga sama teman-teman di SDN Cihuni, itu mereka seru banget, lari-larian, terus milih temennya mau masuk grup yang mana, mainnya di lapangan juga, jadi areanya juga luas, bisa lari-larian, dan teman-teman dari SDN Cihuni yang lainnya yang ada di video itu juga ikutan nonton loh, mereka juga seru-seruan. Selain itu pas main bekel juga aku ingat banget kakak Caca nih agak susah juga nih pas nangkep bolanya, tapi walaupun agak susah tetap seru banget. Walaupun sebenarnya juga ya bola bekelnya kegedean ya, lumayan terlalu besar sebenarnya, apalagi kalau misalnya untuk dimainkan oleh anak-anak itu sangat amat besar, bahkan mungkin ya untuk anak-anak, karena kakak Cacanya cukup kesulitan nih. Aku ingat banget waktu main bekel itu bolanya kemana-mana, kita harus ngambil-ngambil, ngejar-ngejarin bolanya, terus harus benar-benar bisa tuh ngerauk atau menggenggam si yang barang-barang kecilnya itu atau si pin-pinnya dari si bekelnya. Selain itu juga aku ingat kita main lompat tali atau lompat karet bareng sama teman-teman dari SDN Cihuni. Nah, itu tuh aku benar-benar unexpected banget, mereka bisa loncat yang lumayan tinggi loh Funmates, karena salah satu teman dari SDN Cihuni yang cewek pun bahkan pakai rok loh, padahal ya dia bisa loncat tinggi dan sangat amat percaya diri untuk loncatin si karet itu. Dan nggak cuma cewek doang, kita main sama teman-teman yang cowok-cowok juga dari SDN Cihuni untuk main lompat karet itu, dan mereka juga pastinya keren-keren dan bisa banget loncatin dengan ketinggian yang cukup tinggi nih. Aku inget juga, ini paling aku inget sih dari sekian banyak permainan tradisional yang dimainin di Funsional, yaitu mainin permainan tradisional khas Indonesia, yaitu congklak. Karena pada saat aku main congklak bareng sama kakak Caca, aku itu kalah dan baru main sekali, baru pertama kali main, baru mulai. Kakak Caca nih ya langsung dapet itu biji-bijinya banyak banget, terus langsung kumpul banyak, sedangkan aku nggak jalan-jalan, nggak dapet kesempatan untuk jalan-jalan, jadinya aku kalah deh. Tapi walaupun kalah tetap seru banget karena aku dan kakak Caca pada saat itu jadi langsung bisa flashback pada saat masa-masa kita kecil nih, dan juga pelajaran-pelajaran yang didapatkan juga banyak. Walaupun sebenarnya ya dari berbagai macam keseruan di Funsional memainkan permainan tradisional khas Indonesia, dan juga mungkin untuk anak-anak yang memainkan juga pasti nggak sadar ya kalau misalnya ternyata fungsi atau dampak baik dari permainan tradisional khas Indonesia itu banyak sekali, apalagi secara fisik, mental, pengembangan sosial, dan juga secara edukasi untuk diajarkan kepada anak-anak. Jadi yang bisa aku kasih tahu juga nih untuk Funmates yang lagi nonton, permainan tradisional khas Indonesia itu sangat amat
direkomendasikan untuk diajarkan kepada anak-anak, teman, tetangga, bahkan sampai adik-adik kalian juga sangat amat direkomendasikan. Karena di zaman sekarang yang sudah serba gadget, yang sudah serba digital, anak-anak itu cenderung lebih sering memainkan handphone atau gadget. Selain direkomendasikan, menurut aku juga berdasarkan yang udah kita ngobrol-ngobrol bareng nih dari sekian banyak video dari Funsional, permainan tradisional khas Indonesia ini juga sangat amat penting terutama bagi budaya Indonesia. Sangat penting dan utama untuk dilestarikan karena itu adalah budaya Indonesia. Jadi kita harus bangga, harus senang, harus enjoy memainkan permainan tradisional Indonesia. Apalagi beragam dan berbeda-beda setiap daerah. Jadi yuk ajarkan lagi dan rekomendasikan lagi permainan tradisional khas Indonesia kepada anak-anak, teman, atau adik-adik kalian supaya untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, kalau begitu Funmates, aku selaku host dari Funsional dan juga Caca sebagai co-host dari Funsional mau mengucapkan terima kasih untuk setiap pihak yang sudah membantu, mengizinkan, dan juga berkontribusi dalam setiap video Funsional. Iya, aku juga mau makasih banyak buat Funmates yang udah nonton dari awal sampai akhir episode Funsional. Selain itu, kami selaku perwakilan dari Funsional juga mau minta maaf jika ada salah perkataan, kalimat, dan juga perilaku di setiap video Funsional. Betul. Kalau begitu, aku Audrey, host dari Funsional, dan juga Caca sebagai co-host dari Funsional. kita pamit undur diri. Dadah, Funmates. Ayo lestarikan Permainan tradisional